Mungkin selanjutnya dari jemaah yang mau bertanya. Kalau tidak ada, ya bisa dilanjut dari teman-teman di online yang bergabung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, semoga Habib sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Habib izin bertanya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan sikap ikhlas di dalam kehidupan kita sehari-hari? Syukran Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ini artinya perbuatan yang murni bersih, motivasinya gak ada yang lain kecuali hanya mencari ridhonya Allah. Itu namanya ikhlas. Ini butuh riyadhah, latihan. Dia gak bisa instan, tahu-tahu orang langsung beramal, baru hijrah beramal langsung ikhlas, gak bisa. Latihan jangka panjang ya. Nah ini berkaitan dengan apa? Cara untuk bisa melahirkan ikhlas. Yang pertama adalah tadi, kita harus yakini bahwa yang kita lakukan ini semuanya Allah tahu dan Allah melihatnya dan mengetahuinya. Orang yang tidak ikhlas itu sebabnya kurang akan keyakinan terhadap apa? Terhadap janji Allah. Allah sudah janjikan bahwa orang-orang mukhlis itu dalam bahasa Al-Quran, mereka itulah yang melaksanakan agama ini dengan benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddinal hunafa. Jadi pembenahan hati dulu. Kita yakini bahwa makhluk ini tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Kita melakukan kebaikan, mereka mau balas kita di akhirat gak bisa. Tapi kita harus yakini bahwa semua perbuatan kita itu dihitung oleh Allah, dibalas oleh Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Rumusnya di situ. Jadi balasan Allah itu bukan balasan yang setimpal. Kita melakukan suatu kebaikan, Allah balas lebih baik dari itu. Bukan kebaikan yang sama. Kalau kebaikan yang sama itu makhluk dengan makhluk, biasa pakai hitung. Oh dia pernah kasih saya beras 25 kilo, saya mau balas dia ya sekitar itulah 25 kilo, kalaupun lebih sedikit. Tapi kalau Allah gak bisa sama. Kebaikan yang kita buat satu kali Allah balas berapa Al-Quran? 10. Berarti Allah balas dengan sesuatu yang lebih baik. Dan balasan ini akan sangat bermanfaat di akhirat. Jadi ikhlas itu berbicara tentang amal soleh, tidak berbicara dengan yang lain. Amal soleh yang berkaitan dengan perintah Allah. Itu. Kan sekarang bahasanya bergeser tuh. Ya. Saya ikhlas nih main bola. Apa hubungan main bola dengan ikhlas? Karena jadi penjaga gawang, ya sudah anak ikhlas jadi penjaga depan. Karena jadi iya saya ikhlas jadi. Ikhlas itu berkaitan dengan amal soleh. Kalau itu gak masuk. Nah amal soleh ini kenapa harus ikhlas? Karena perintah ibadah itu pasti semuanya harus dilakukan karena Allah. Makanya niat-niat ibadah itu selalu ada lillah. Sholli pada maghribi selasa rakaat. Itu apa? Lillahi ta'ala. Nawaitu sawmagarin an adai fardhi syahud pada lillahi ta'ala. Jangan lil mertua, calon mertua mau lamar anaknya orang, wah sana pakai baju bagus, suruh jadi imam, masya Allah. Baca surat yang buat mertua, calon mertua terkesan nih, baca yang panjang. Itu semuanya lil mertua. Dia sudah motivasinya ke orang. Itu tidak ikhlas. Nah, ada rumusan tanda-tanda ikhlas. Kata Zunnun al-Misri itu min alamatil ikhlas. Daripada tanda-tanda ikhlas itu adalah istiwa'ul madah wa dzam 'indal 'ammah. Orang puji dia dengan amal yang dia lakukan, atau orang yang mengkritik dan mencela dia dengan amal yang dia lakukan, itu sama.
nggak berubah. Ada orang rajin sholat, terus ada yang kritik, karena ini bikin diri soleh-soleh, sosok suci, bikin diri alim, bikin diri ustaz. Akhirnya besok sudah gak hadir, gak ikhlas. Lah kau beramal karena orang atau karena Allah? Kenapa dengan ucapan dia kau berubah? Iya kan? Begitu. Dipuji juga sama. Dipuji, Masya Allah kau punya ibadah. Dia punya hati sama. Itu namanya ikhlas, tanda pertama kata Imam Zunun al-Misri. Susah kan tuh. Yang kedua, nisyanu ru'yatil amal fil amal. Nisyanu ru'yatil amal fil amal. Tanda ikhlas yang kedua, amal yang dia lakukan lupa. Dia tidak ingat. Kalau dia ingat, itu belum ikhlas. Gitu. Dibantu, ada orang dibantu, minta bantuan orang, dikasih, ini ikhlas saya kasih 1 juta. Itu ketemu 20 tahun berikut, masih ingat ada 1 juta yang saya kasih dulu 20 tahun lalu tuh. Dia bisa ingat selama itu. Kalau ikhlas lupa. Makanya kadang-kadang orang ikhlas itu, dia kasih itu, orang itu datang, itu bilang kemarin suruh kasih dia, kapan? Jadi 3 hari lalu tuh, anak lupa. Ini antara dia pikun atau dia 3 hari lalu kan kalau cepat. Iya. Artinya begitu, orang tuh ikhlas, dia lupakan kebaikannya karena dia tidak mengharap balasan orang. Ada orang berbuat baik karena karena dia mendapatkan kebaikan orang itu, balas budi. Itu wajar. Tapi orang ikhlas itu gak pandang bulu, mau ini yang gak pernah. Makanya ada satu hadis Nabi didik cara ikhlas itu luar biasa. Apa kata Nabi itu? Ya. Ahdi liman la tu'ti. Tu'ti, ya. Atau kama qala. Ahdi liman la yu'tika. Berikanlah hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan apapun kepadamu. Ahdi liman la yu'tik. Berikanlah hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah atau apapun kepadamu. Ini kan didikan apa? Ikhlas. Kalau kau kasih hadiah kepada orang yang juga sering berikan hadiah, itu memang harus. Kalau kamu gak pernah kasih, kamu kurang ajar. Iya, balas budi. Dia sudah buat baik, kamu mampu untuk balas. Itu harus. Tuh. Bahkan Nabi katakan, paling minimal kalau gak bisa balas karena gak ada kemampuan, maka ucapkanlah jazakallah khair. Khairan jaza. Semoga Allah membalas kepadamu kebaikan. Nah, tanda yang ketiga kata Imam Zunun al-Misri, iqtida'u thawab fil akhirah. Semua amal soleh yang dilakukan, dia hanya berharap dapat ganjaran pahala di akhirat. Ini versi Zunun al-Misri. Ada kan yang beramal karena iming-iming duniawi, walaupun dalam bentuk amal baca sekian dapat fadilah ini. Itu tidak dilarang karena Nabi yang ajarkan seperti itu. Bukan hanya Nabi yang ajarkan, Allah ajarkan. Karena fitrah manusia itu suka hadiah. Melakukan sesuatu harus ada pemberian. Makanya di dalam Al-Quran kan Allah sebutkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannah arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Ayo segera kalian bertobat. Aku sudah siapkan. Jadi Allah suruh bertobat, suruh beramal. Aku sudah siapkan hadiah surga bagi orang yang bertakwa. Itu kan apa? Memberikan iming-iming. Tapi untuk selevel Zunun al-Misri, Sufi, dia mengatakan yang namanya ikhlas gak mengharapkan yang duniawi. Semua yang dilakukan hanya mengharap kebaikan di akhirat. Nah, itu 3 tanda ikhlas. Ya, disebut oleh Imam Zunun al-Misri.